Anak bontotnya usia 4 tahun ya? 4 tahun. Sama yang tengah teh berapa? 8 ya? Ini semua positif COVID. Ini anak usia 4 tahun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sembuhkan ya Allah. Ya, Masya Allah. Ustadz Syam, kita bisa lihat tayangan tadi. Sebelumnya Aca udah pernah lihat juga ini betapa mengharukan ya ketika sanak keluarga harus berpisah karena terkena penyakit menular ini. Nah ini bagaimana nih Ustadz baiknya dalam menjaga perasaan keluarga yang mungkin sudah positif terkena virus corona ini. Bagaimana cara Islam menghibur saudara muslimnya? Silakan Ustadz. Kalau berbicara tentang hiburan di dalam Islam, maka yang pertama tadi wabasyiris sabirin. Basyiris sabirin itu fiil yang disebut perintah gitu. Berikan keselamatan bagi orang-orang yang sabar. Jadi diajak bersabar, diajak yang sabar tuh bukan kayak sabar ya, oh enggak gitu. Diajak bersabar itu ya seperti dalam Al-Quran, alam nasyrah laka sadrak. Satu modal utama kita yang paling besar dalam agama kita adalah ketika kita berlapang dada. Karena di dalam ayat Allah ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidaklah satu musibah menimpa seseorang kecuali Allah sudah izinkan. Dan modal utamanya adalah yu'min billah. Tetap beriman kepada Allah, Allah akan tuntun hatinya. Yang merasakan kesedihan itu hati, yang mengurangi imunitas tubuh itu hati karena dia merasa sedih, merasa stres, merasa depresi, mati nih aku nih, mati nih aku nih. Padahal dia belum baca berita, lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal dunia. Kemudian ya melihat dari sisi positif yang lebih baik. Tapi semua itu tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya lapang dada. Bagaimana kita sebagai keluarga, bagaimana kita sebagai orang yang terdekat, maka doakan mereka, doakan dengan tulus, datangi keluarganya, datangi keluarganya yang belum diisolasi tadi, berikan semangat kepada mereka. Ibu, tetangga sana sembuh loh, di daerah sana lebih banyak yang sembuh loh, di sini banyak yang sembuh. Berikan berita-berita positif, bahkan lebih banyak penelitian mengatakan bahwa kalimat-kalimat positif yang diberikan kepada seseorang itu akan merubah hidupnya. Karena dalam 30 hari sel itu akan berubah lagi kan. Sel-sel baru ini adalah yang menerima daripada kekuatan kata-kata positif. Kata-kata paling positif tidak ada dan tidak lain dan tidak bukan adalah kata-kata Allah dalam Al-Quran. Bagaimana Allah sudah tetapkan, bagaimana Allah sudah izinkan, wa idza maridtu fahu yashfin. Tapi di lain sisi, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia menciptakanku dan dia juga yang memberiku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dia memberikan makan kepadaku ketika aku lapar. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku pun sakit, dialah Allah yang maha menyembuhkan. Tapi kalau ada anak kecil seperti tadi yang sudah masuk dirawat, ibunya pun sudah positif, maka tugas tetangganya lah. Jangan malah menghindar karena banyak juga sekarang itu Ya, ya benar-benar. buangnya datang misalnya nih innalillahi wa inna ilaihi rajiun, misalnya ada yang meninggal dunia ditolak sama mereka, tidak mau didekati keluarganya atau tidak ada yang mau datang ini memang kita secara protokol sudah sesuai dengan standar WHO, ada jenazah yang datang sudah dibungkus pakai kantong yang anti bocor, itu janganlah ditolak jenazahnya, maka berdosa seluruh kampung kalau misalnya ada yang menolak jenazah, misalnya di kampungnya ada yang positif lalu meninggal dunia, berdosa seluruh kampung ketika menolak jenazah yang demikian. Dan itu adalah dosanya semuanya tanggung karena haknya seorang mayat, seorang jenazah ada kepada orang yang masih hidup tadi. Disolatkan, dimandikan, kemudian dikuburkan. Yang dimandikan sudah oleh petugas medis, dikafani oleh petugas medis, dikuburkan pun oleh petugas medis, disolati pun oleh petugas medis. Tinggal tugas kita sebagai masyarakat menerima dengan lapang dada. Yang penting sudah secure gitu kan.
sudah diatur semuanya, sudah sesuai dengan SOP-nya. Terima gitu. kasih banyak Ustaz Syam. Jadi sekali lagi jangan musuhi orangnya, tapi Betul, penyakitnya ya, penyakitnya. Masya Allah. Dan kita juga harus hati-hati dalam menyampaikan hiburan kata-kata kepada tetangga kita ataupun orang-orang yang sudah terkena COVID karena takut menyinggung hatinya. Dan sekali lagi tadi kata Ustaz Syam, jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang sudah terkena COVID ya. Takutnya Amin, ada amin, ya yang Rabbal nyakitin Alamin. hati, itu gara-gara dosamu, itu gara-gara dosamu, itu enggak, Iya, jangan sampai. Kadang Sahabat, orang suka sahabat, salah ngomong kan. sahabat pun kena juga pas wabah, kan sahabat ada yang meninggal karena wabah gitu. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya, Bapak Yusuf Kala ini mungkin